Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan azimah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, asatizah, para da'i da'iyah bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Ra'in selaku pemilik tempat takmir masjid At-Taqwa, ya. Mau nyebut sohibul makom nanti takut salah gitu. Dan seluruh pengurus takmir yang telah memberikan ruang buat komunitas pendakwah keren bil khusus Korda Surabaya untuk acara halal bil halal pada malam hari ini, sekaligus milad jamaah tahlil yasin dan tahlil, betul, Nur Hasanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi beliau, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, banyakkan rezekinya, sehingga terus bisa menebar manfaat bersama kita semua. Amin Allahumma amin. Yang saya muliakan Koordinator Wilayah Komunitas Pendakwah Keren Provinsi Jawa Timur, Ustadz Arif Al-Qamar, atau dipanggil A'arif, juga kadang-kadang dipanggil Gus Arif, tergantung tanggal dan isi dompet. Istrinya manggil dia AA kalau tanggal 1 sampai 15. 15 ke atas huruf A-nya diganti huruf E. Gak usah dibaca. Ya. Ya. Mudah-mudahan beliau juga istiqomah dalam dakwah. Alhamdulillah baru lulus jadi PNS, dan tadi siang baru lulus sertifikasi gurunya. Insya Allah 3 bulan ke depan sudah bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih besar kepada komunitas pendakwah keren. Karena per 3 bulan kami tadi berhitung-hitung di mobil, beliau insya Allah dibayar oleh negara senilai 12 juta. Jadi nanti kalau dakwah ke depan kurang-kurang dana, Korda Surabaya bisa rembes sama Pak Korwil. Tapi sayangnya per 3 bulan gitu ya. Mudah-mudahan nanti bukan 3 bulan per 1 bulan. Ya, amin Allahumma amin. Yang saya muliakan Sekretaris Wilayah Komunitas Pendakwah Keren Provinsi Jawa Timur, Ning Hajamalah, tuh di belakang orangnya lagi keluar ke sana, muter, insyaallah ke sini. Ya. Beliau adalah da'iyah
yang energik, masih muda, dan mampu membuat para dai-dai ini bersatu. Ya Bu, dan yang mampu membuat dai-dai ini bersatu karena sekretaris wilayahnya adalah seorang daiyah. Ya. Kadang-kadang Korwil juga sampai cemburu kalau dia yang ngomong banyak dai yang gak dengar katanya. Iya, tapi kalau sudah Ning Mala yang ngomong, Masya Allah, sami'na wa asoina katanya. Insya Allah ya, semangatnya luar biasa. Beliaulah yang merekatkan kami semua dari jalur persahabatan, jalur pertemanan, jalur alumni, jalur macam-macam, lalu tergabunglah kami dalam komunitas pendakwah keren Jawa Timur ini. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai bil khusus ini, ya khusus bil khusus Korda KPK Surabaya, Gus Jenggot atau Gus Ujang gitu ya. Saya bilang sama istri saya, kebetulan istri saya ini sama lah dengan istri beliau, kemana-mana sering diajak, bukan ngikut, diajak ya. Kalau istri pengen ngikut nanti salah ya, kalimatnya bisa berubah, pulang-pulang bisa marah ya. Diajak ya. Jadi pura-pura nggak mau, udah nggak usah diajak, nggak usah diikut gitu ya. Gus Ujang ini, Ustadz Jenggot ini mirip dengan almarhum sahabat saya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, mirip ya, gantengan ono dikit. Yang ini gantengnya banyak ya, banyak. Kalau saya nggak bilang banyak repot Pak, karena malam ini saya nginep di rumah dia ya, beserta seluruh jajaran pengurus KPK Korda Surabaya, para kiai, para gawagis, ya, para supporter, para muhibbin KPK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala minat dunya ilal akhirah. Yang saya muliakan para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam dengan izin Allah saya bisa silaturahim, bisa bermuajahah dengan para orang-orang hebat, orang-orang soleh, para kekasih-kekasih Allah. Karena orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya mendirikan KPK dengan niat saya siap menjadi kesetnya para ulama, saya siap menjadi kesetnya para kiai, saya siap menjadi sendalnya mereka yang mengantarkan mereka jalan kemana saja untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, komunitas pendakwah keren ini Bapak Ibu sudah ada di 16 provinsi se-Indonesia. Apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas pendakwah keren ini gara-gara saya protes pada saat almarhum Jeffrey Al-Bukhari, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari mengumpulkan kami para dai-dai TV. Saat itu saya ikut audisi dai 2006 di TPI, dan alumni dai dikumpulkan semua, dai-dai TV dikumpulkan oleh almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, membiayai, mengongkosi semua dai kumpul di Bandar Jaya Ancol. Ada Ustadz Subki Al-Bukhari, ada Ustadz Ahmad Al-Habsi, ada ustadz-ustadz yang lain. Pada saat itu Ustadz Jeffrey ingin memberikan somasi kepada pemerintah dari dai-dai TV nasional untuk menutup Ahmadiyah, untuk menutup Ahmadiyah, aliran Ahmadiyah. Waktu itu lagi rame-ramenya Ahmadiyah. Semua kawan-kawan sepakat dan setuju. Lalu saya angkat tangan, saya bilang saya mendukung Ahmadiyah. Semua orang kaget, melotot, marah dengan saya. Ini ente udah majnun ya, dia bilang. Saya bilang enggak, saya jelasin, saya biar saya jelaskan dulu, saya bilang. Saya minta waktu 10 menit saja saya untuk menjelaskan kenapa saya mendukung Ahmadiyah.
Ini kinayah, ini paradoksi, ini satir yang saya sebut sindiran buat mereka. Apa alasan ente? Udah marah nih kawan-kawan. Saya bilang begini, kita ini Ustadz TV, sering nongol di TV, sering nongol di media. Di kampung sono saya bilang, ada yang pengen ngundang kita, pengen ceramah di kampung dia. Dia pikir, wah nih kalau Ustadz TV yang datang, jamaah bisa rame nih, masjid bisa penuh, kotak celengan bisa banyak. Orang kampung pengen dengerin ceramah kita, tapi begitu telepon kita tanya, yang undang siapa? Orang kampung. Bayarnya berapa? Seadanya. Jemputannya pakai apa? Motor. Mulai dah kita banyak alasan, perut mules lah, sakit kepala lah, bini bunting lah. Akhirnya nggak jadi orang itu ngundang kita. Satu, nggak sanggup bayaran. Kedua, nggak bisa jemputan. Yang ketiga, kita banyak alasan. Padahal di hari yang sama kita terima telepon orang dan kita okekan jadwalnya. Yang ngundang kantor, duitnya banyak, jemputannya mobil, bahkan pakai pesawat. Udah nih ceritanya, nggak selesai di situ. 1-2 kali mereka kecewa berusaha untuk mengundang kita. Datang ada ustadz dari aliran sesat, bawa ABC, pakai jenggot, pakai peci, pakai sarung, ikhlas datang dari kampung ke kampung buat pengajian, taklim. Akhirnya jadilah kampung itu kampung si A, si B, si C. Setelah banyak kita jadi ustadz, rasa kecolongan. Kenapa itu banyak aliran sesat di kampung itu? Kenapa banyak aliran sesat di kampung ono? Kita ustadz marah, kita dai marah, kita kiai marah, baru mau ngamuk-ngamuk, mau demo, mau bakar, mau ini, mau itu. Padahal saya bilang yang salah kita, karena kita tidak mau datang ke kampung mereka, kita tidak mau datang membina mereka, kita tidak mau datang menjemput mereka. Maka berdirilah komunitas pendakwah keren yang visi dan misinya adalah membersamai umat untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Maka dai-dai KPK nggak pilih Pak, diundang di kantor, ayo, emang seneng. Diundang di kampung nggak bakal nolak, emang udah tugas dan kewajiban. Diundang orang kaya, oke. Diundang orang susah, enggak juga nolak. Semuanya kita terima. Yang ngundang orang tua, ayo ngundang anak muda, oke. Karena di KPK ada yang jatahnya tua-tua, ada yang jatahnya muda-muda, ada yang jatahnya gadis belia, ada yang jatahnya janda-janda. Dakwahnya maksud saya, dakwahnya bebas. KPK nggak milih tempat. Gus Arif pernah saya kirim dakwah ke Sokop Pak. Kalau Bapak pernah ke Pekanbaru, ada satu pulau namanya Sokop. Dari Pekanbaru naik bis lagi, naik speedboat, naik bis, naik perahu. Jumlah penduduknya cuma 800 orang. Dan masih menyembah batu, menyembah kayu. Belum ada agama, ada Islam, Hindu, Buddha, nggak ada. Mending kalau Kristen, mending kalau Hindu, mending kalau Buddha, enggak ada. Kebetulan ada sahabat saya Ustadz Fauzi yang sudah membuat rintisan dakwah di sana. Dia kesulitan menghadirkan ustadz-ustadz top, ustadz-ustadz yang bisa memikat dan menarik perhatian umatnya. Akhirnya kita kirim ke sana. Berangkat beliau dengan dai-dai muda, alumni MNC TV 214 ke sana. Bahkan beliau jual cincin istrinya untuk berangkat beli tiket ke sana. Saya udah bilang dengan beliau, intan surullah yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, kau ditolong oleh Allah. Berangkat beliau ke sana Pak, subhanallah, jual cincin istrinya. Pulang ditanya sama istrinya, bisa balikin nggak? Katanya boro-boro balikin, bisa nyampe rumah aja alhamdulillah. Tapi 2-3 bulan kemudian Allah berkahi, dia diundang oleh Pekanbaru, oleh orang-orang Pekanbaru karena mendengar ceramahnya yang luar biasa. 1 titik dia dibayar 7 juta. Subhanallah.
Akhirnya dia bisa ganti mobil yang dulu odong-odong ganti becak, nggak pakai dorong ya, Masya Allah. Saya kirim pernah ke Kabupaten Berau, Ustadz antum dakwah, hampir meninggal dunia karena separuh mobilnya udah masuk jurang Pak, tapi Allah selamatkan ya, Allah selamatkan sampailah dia berdakwah di pulau tersebut ya. Ini beliau Korwil Jatim ini awal-awal asibkunal awalun para dai-dai KPK. Saya kumpulkan dai-dai muda yang punya semangat waktu itu. Ayo kita dakwah, kita ajak umat, kita bina umat. Jangan sampai kecolongan. Giliran tetangga kita dulu tahlilan, dulu yasinan, dulu sering ziarah, kita nggak kunjungin, datang kawan sebelah. 3-4 tahun kemudian dia jadi musuh kita gara-gara mengharamkan yasinan, mengharamkan tahlilan, mengharamkan ziarah kubur. Yang salah kita Ustadz, yang salah kita Kiai. Jangan salahkan mereka. Wajar mereka menggarap sesuatu yang gak kita garap, wajar mereka mengambil jamaah yang gak kita urusin, diurus sama mereka. Udah jadi kita kebakaran. Masya Allah. Nah makanya dai-dai KPK, ustadz-ustadz KPK, kiai-kiai KPK, gawagis-gawagis KPK siap bekerja sama dengan semua jamaah. Ustadz KPK, kami mau buat rotibul hadat di RT kami, bisa nggak? Bisa. Bagaimana bayarannya? Nggak usah dipikirin, karena kalau dipikirin doang nggak dibayar-bayar. Saya udah selalu bilang, ustadz itu haram hukumnya. Kalau dakwah mikirin bayaran, dosa. Karena tugas ustadz mikirin kajian, ilmu apa yang manfaat buat umat. Kira-kira umat bakal selamat atau enggak? Umat bakal masuk surga apa enggak? Umat bakal enggak jadi masuk neraka? Itu tugas ustadz, ngajakin umat jadi baik dan benar, bukan mikirin duit. Nih dai KPK, ikhlas ruhnya dakwah, tapi dosa besar jamaah yang nggak mikirin nasib ustadz. Cocok ustadz. Jadi ustadznya nggak boleh mikir duitnya, mikir ilmunya, mikir macam-macamnya. Yang mikirin jatah ustadz jamaah. Sepakat ya? Sepakat. Lah apa bedanya? Beda. Kalau ustadznya nggak mikir, dia ngajar ikhlas karena lillahi ta'ala. Jamaah juga ngasih karena jamaah terima kasih udah diajar sama ustadz yang ikhlas. Jadi makna ikhlas ruhnya dakwah bukan berarti ustadz pulang nggak bawa angpau. Lo takut amat gabung sama KPK nggak dibayar. Tapi yang nggak boleh ustadznya mikirnya duit mulu, Masya Allah. Orang ngajarin jamaah, ayo jamaah kalau habis sholat wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustadznya habis sholat, habis ceramah, wiridnya duit, amplop. Ini nggak cocok begitu. Tapi kalau dai KPK jamin garansi ikhlas ruhnya dakwah. Dikasih dikit ikhlas, dikasih banyak double ikhlasnya. Ikhlas luar biasa. Enggak dikasih ikhlas, cuma kalau dia nggak datang lagi ya ikhlas juga jemaahnya. Enggak bercanda ya. Dai KPK enggak begitu insyaallah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itulah keprihatinan saya. Saya bukan setuju Ahmadiyahnya, tapi saya bilang saya itu nyindir diri saya. Cuma mikirin dakwah di kota-kota, di kantor-kantor, di tempat yang basah, giliran yang kering-kering kita nggak pikirkan. Padahal belum tentu di tempat yang kering itu nggak ada ikannya. Bisa jadi ada permata, ada emas, ada macam-macam di bawahnya yang kita belum gali aja.
Kalau umat udah cinta sama kita sebagaimana sahabat cinta sama Rasul, sebagaimana tabi'in cinta dengan para sahabat, jangankan duit, nyawa dia kasih. Jangankan duit, nyawa dia kasih. Ustadz perlu apa buat dakwah? Saya siap berkorban. Tuh contohnya Abah Ali. Kita datang, dia bilang, Ustadz mau hotel model apa saya kasih, dia bilang. Masya Allah. Orang kalau udah cinta, Masya Allah. Dan kita aja kata Gus Jenggot, gara-gara cinta sama istri dibentak aja, diem aja kita. Bukan gak berani ngelawan, semen 2 sak aja bisa kita lempar. Apalagi urusan bini, pitis aja mati dia. Tapi bukan itu, karena kita cinta, kita sayang, dia bentak itu kayak ngerayu-ngerayu sama kita. Kamu ya jadi suami pulang gak bawa amplop, Ustadz cap apa sampean? Kita diam aja, ikhlas ruhnya dakwah, ikhlas ruhnya dakwah. Mau diapain? Insya Allah begitu. Ya, sayang kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, apa yang menjadi motivasi KPK? Berdirinya KPK. Saya itu sedih Pak, para kiai, para ustadz, para da'i itu adalah tobibul ummah, dokternya umat, yang ngobatin umat. Umat sakit dokternya ustadz, umat sakit dokternya kiai, umat sakit dokternya da'i. Lah kalau dokternya sendiri sakit, bagaimana umatnya mau sehat? Kalau ustadznya sendiri nggak bisa bareng-bareng duduk, nggak bisa ngopi bareng-bareng, nggak bisa ngobrol bareng-bareng, asik rebutan jadwal, asik banting-bantingan, asik musuh-musuhan, gimana umatnya mau akur? Gimana umatnya mau bersatu? Gimana umatnya mau baik? Maka di KPK nggak ada kompetisi, nggak ada lomba-lombaan di KPK mah. Ustadz Jainal banyak jadwal, kasih Ustadz Khozin jadwalnya ada 5, 4-nya dikasih sama yang lain. Ini kan niru ajaran Rasulullah. Waktu Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf hijrah ke Madinah, dia nggak bawa duit, nggak bawa baju, nggak bawa istri, karena ditinggal semua di Mekah. Sampai di Madinah ketemu sahabat Ansor, ditawarin, bro, ente kesini nggak bawa duit, nggak bawa baju, nggak ada, bini tinggal karena nggak boleh dibawa, masih kafir. Apa kata sahabat Ansor? Gua punya 4 istri, gua punya 4 istri, saya punya 4 istri. Ente pilih dah satu di antara 4, mana yang ente suka. Saya ceraikan, masa iddahnya selesai, ente nikahi. Subhanallah. Nah Ustadz Khozin, Kiai Khozin, bab istri aja bisa bagi, apalagi sekedar bab jadwal pengajian. Kecil itu mah. Ya Bu, Bu, jangan ngantuk, saya udah teriak-teriak ibu tidur. Ya, tapi sahabat Abdurrahman bin Auf bilang, saya nggak perlu istri, saya nggak perlu uang, saya nggak perlu macam-macam, saya perlu tunjukin mana pasar, biar saya dagang sendiri. Ya karena emang dia pinter dagang. Ya kalau Gus Arif tunjukin pasar dia bengong, apa yang gue mau lakuin? Dia nggak pinter dagang, ya, nggak pinter dagang. Kalau saya alhamdulillah pinter dagang. Ya, saya punya outlet dawet di Indonesia, ada 400 outlet. Alhamdulillah, lumayan dah buat tutup mulut istri. Nah begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar berbagi, kita belajar membuktikan bahwa para da'i bisa duduk bareng, penuh cinta, penuh kasih sayang, memikirkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak lihat nih da'i-da'i KPK, kiai-kiai kita, Masya Allah, bisa duduk bareng begini. Duduk barengnya mungkin bisa selama ini, tapi hatinya bisa bareng, itu yang sulit. Kalau di KPK hatinya udah bareng, walaupun jasadnya terpisah-pisah, hatinya udah bareng. Kadang-kadang Gus Jenggot nelpon, Ji, jadwal gue banyak nih, lu pakai dah, lu bagi dah, berangkat dah.
walaupun jaraknya terpisah. Ya, ini harapan saya. Udah kejadian belum? Udah. Belum. Udah. Insya Allah kalau Korda Surabaya udah top dah. Ini disaksikan oleh seluruh KPK di Indonesia. Ya mudah-mudahan dai-dai KPK yang lain juga dengar nasihat saya, tausiah saya ini, dan juga sama-sama bisa berbagi. Jadi kami pengen Pak betul-betul menjadi orang yang bisa hadir buat umat sebagaimana Rasulullah hidupnya dihabiskan untuk umat. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau nggak usah panjang-panjang, nanti ada kiai kita ini satunya lagi mau ceramah. Ya. Yang ketiga, saya ingin dai-dai kayak di Korda Surabaya, ustadz-ustadz kita Korda Surabaya, jangan ibarat katak dalam tempurung, taunya muter di Surabaya aja. Kita pengen anti tukaran. Ustadz yang dari Surabaya ente ngisi di Papua ya. Yang dari Papua kita undang ke sini ustadznya bukan orangnya. Kalau orang Papua diundang ke sini nanti pakai koteka bingung juga kita. Ya. Nah jadi kita ustadznya kita tukar dakwah, yang dari Riau kita undang ke Palembang, yang dari tukaran para ustadz. Jadi biar ustadznya ini seperti wali-wali Allah, para sunan-sunan dulu, sesama para wali-wali dai-dai ilallah itu saling berbagi tempat, saling berbagi jadwal, saling berbagi membina umat. Kenapa? Nggak ada saingan kita, apanya yang mau disaingin? Da amplop masing-masing, jumlahnya juga beda-beda. Kalau Gus Jenggot mungkin sekian, kalau Gus Arif sekian, ya kan? Masing-masing sesuai rezekinya, sesuai rezekinya. Nah saya nggak bisa nakar kalau urusan rezeki. Saya undang Gus Arif ke Kalimantan, berapa dia dapat saya nggak tahu, saya juga nggak minta bagian. Nanti saya undang misalkan ustadz siapa dapat dia berapa, saya nggak tahu, saya juga nggak minta bagian. Maka ustadz tolong jangan suka bocorin rahasia dapur kita. Berapapun yang kita dapat nikmatin, mau 500, mau 300, mau 1 juta, mau 10 juta, emang rezeki kita begitu. Ntar kalau kita dapat gede kita ceritain, orang bondong-bondong pengen ke sana. Begitu sampai sana dibayar orang cuma 1 juta, ngambek lagi dah. Ente bilang dapat di sini 5 juta, kenapa giliran gua ceramah cuma 1 juta? Tanya menjemaah, kata jemaah, ustadz yang anu enakan, yang ini kagak enakan, sakit hati gitu jadinya, ya kan? Jadi kita nggak usah nanya-nanya berapa honor kita, nikmatin aja dapat berapa. Ini bukan ngajarin Pak Kiai ya, ngapunten, bukan ngajarin. Ini cerita pengalaman di lapangan. Kadang-kadang saya sama istri safari dakwah Bu di Jogja, KPK juga waktu itu. Seminggu kalau nggak salah. Ya. Wallahi Pak, mobil akot saya itu bagasinya penuh pisang, singkong, ya, sayur-sayuran. Amplopnya teing kalau orang Sunda bilang, enggak ada. Ya. Apa saya kecewa? Enggak, saya nikmatin sama istri. Kata istri, alhamdulillah bang, dia bilang mobil kita penuh sama pisang. Alhamdulillah. Apa saya sedih? Enggak sedih. Pisangnya nyampe kampung kita bagi-bagi sama tetangga. Nih kita bilang makan deh pisang, menggum monyet makan sendirian. Bagi sama tetangga. Tetangga seneng doain, mudahan Ustadz banyak rezeki, mudahan usahanya lancar. Enggak lama dari itu banyak aja jalan kita dapat rezeki, banyak aja, nggak usah khawatir. Ya. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi yang ketiga misi KPK adalah supaya ustadz-ustadz kita ini bisa keliling Nusantara berdakwah sekaligus belajar tentang oh ternyata di Kalimantan dakwahnya begini, orangnya begini, oh ternyata kalau di Sulawesi orangnya begini, dakwahnya harus begini. Nggak bisa Pak kita bawa ala Surabaya ke Medan. Orang Medan nggak ngerti bahasa Jawa kecuali yang turunan Jawa. Orang Medan diajak ngomong hores bah nggak ngerti dia. Nggak sama kalau orang Dayak ceramah di Surabaya, kita tidur semua, orang kita nggak ngerti. Nah dengan belajar akhirnya kita tahu, oh adatnya begini, adatnya begini, subhanallah. Jadi kaya kita dengan wawasan. Ngelihat Indonesia itu nggak seuprit ini aja, luas Indonesia. Waktu saya buat KPK di
mana? Malaysia, di Sarawak. Itu saya bangga banget Pak dengan Indonesia, Masya Allah luar biasa. Untuk bisa dakwah di Malaysia, ini nggak apa-apa, ini live Facebook, tonton aja orang Malaysia, banyak juga jemaah kita. Harus dapat izin dari JAIS atau JAKIM namanya, Jabatan Islam Sarawak atau Jabatan Agama Islam Malaysia. Kalau nggak dapat sijil, nggak dapat izin, nggak bisa kita dakwah. Dua, dakwah di sana nggak bisa pakai sound luar begini, nggak bisa. Ceramahnya harus di ruangan tertutup yang soundnya tidak boleh keluar kecuali hanya bisa didengar oleh jamaah. Kalau keluar ada tetangganya orang Kristen, ada tetangganya agama lain, lapor sama polisi, pengajiannya dibubarin. Nggak bisa kita baca sholawat hadroh kayak Habib Syekh di mana, nggak bisa di Malaysia. Ada tablik akbar harus di gedung yang suaranya nggak boleh keluar. Indonesia, subhanallah, sampai RT-nya, RW-nya, lurahnya, wali kotanya seneng sama yang model beginian. Kenapa? Kalau nggak seneng nggak dicoblos lagi. Iya Pak, wajib seneng dia, wajib seneng. Nah alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Nah saya berharap 3 poin besar inilah yang membuat kita sama-sama bangkit. Kita sama-sama membina masyarakat, kita sama-sama membina umat untuk mendapatkan ridha Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Ini Bu ya. Bu, udah makan belum? Belum. Sama, saya juga belum. Emang ibu doang yang lapar, saya juga lapar. Kiai Roin jangan marah, yang bercanda. Ntar Kiai Roin bilang, sate ini padahal udah gue siapin. Ntar tapi selesai acara, bukan sekarang. Bu, insya Allah lapar perut masih bisa kita tahan, tapi laparnya ruhani itu yang kita butuhkan. Malam hari ini komunitas pendakwah keren dengan acara halal bil halal, mencintai sesama umat Nabi Muhammad tanpa reserve. Kita betul-betul cinta setiap siapapun umat Nabi Muhammad, kita doain supaya selamat dunia akhirat. Inilah yang menjadi misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mohon maaf lahir batin khususnya para romo-romo kiai, para gawagis, para bapak ibu, sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat, mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.